Tes, apakah suara saya bisa terdengar? Keras lagi. Ibu Lis, kesini Ibu Lis. Sini Bang. Tes, apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama dalam acara serah terima pengelolaan pendidikan dari Direktur Akademi Keperawatan Pemda Luwu kepada Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Luwu. Telah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, yang kami hormati Direktur Akademi Keperawatan Pemda Luwu, yang kami hormati para wakil direktur, yang kami hormati Kasubag Adum, yang kami hormati Kasubag Adab, yang kami hormati para kepala pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, yang kami hormati para ketua jurusan, yang kami hormati para ketua program studi, dan dosen dan seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu yang hadir pada Zoom meeting kita kali ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Poltekkes. Acara ketiga, pembacaan doa. Selanjutnya, pembacaan profil Prodi D3 Keperawatan Luwu. Acara kelima, serah terima pendidikan. Yang keenam, kata sambutan dari Kaprodi Keperawatan Luwu. Yang ketujuh adalah sambutan dari Ketua Jurusan Keperawatan. Kedelapan, sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Poltekkes. Itu tabali kamera itu tabali latar. Hadirin dimohon berdiri. Untuk Indonesia Raya, Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Selanjutnya, mari kita dengarkan Mars Poltekkes. Karya baktimu selalu dinantikan, dengan sivitas Poltekkes Kemenkes Palu. Laksanakanlah tugasmu yang mulia, sebesar iman dan takwa, menjunjung tinggi progresi kesehatan, maju dalam pembangunan yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan tingkatkan semangat sebagai tenaga kesehatan harapan bangsa, menerus dalam pembangunan, maju Muhammad teguh, terus maju dalam pembangunan yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan tingkatkan semangat sebagai tenaga kesehatan harapan bangsa, menerus dalam pembangunan. Terima kasih. Terbelakang terbalik. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fadli Daeng Patompo MH. Kepada Bapak dipersilakan. Di situ saja, saya baca doa. Tidak kedengaran suara. Di laptop itu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Bapak Ibu Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, para pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. Izinkan kami membacakan doa berdasarkan ajaran agama Islam bagi saudara saya yang beragama lain untuk menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, segala puji hanya padamu lah, dan rasa syukur hanya kepadamu kami bersyukur. Karena atas rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, dapat hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Malik, Engkaulah sebenar-benarnya pemilik jabatan dan kekuasaan. Engkaulah yang memberikan segala jabatan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau pula yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul serah terima pengelolaan pendidikan dari Direktur Akper Luwuk kepada Ketua Prodi Keperawatan Luwuk. Jadikan ladang ini sebagai ladang pengabdian dari ibadah kepadamu di dalam pelaksanaan amanah yang Engkau handapkan di pundak kami, ya Allah. Tutup dan ampunilah segala kekurangan dan segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Qawi, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Palu, khususnya Prodi Keperawatan Luwuk, untuk melaksanakan amanahmu dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jadikanlah semua ini, ya Allah, sebab kemakmuran dan kesejahteraan bagi kami di Poltekkes Kemenkes Palu, khususnya masyarakat pada umumnya. Ya Allah, bersamaan dengan ini, ya Allah, jadikanlah acara serah terima ini, ya Allah, merupakan ladang pengabdian bagi kami semua, ya Allah, khususnya Poltekkes Kemenkes Palu, untuk menjadi institusi pendidikan terdepan, ya Allah,
yang dapat mendidik putra-putri bangsa, ya Allah, khususnya di bidang kesehatan. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, sebagai pemangku jabatan. Berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, ya Allah, untuk dapat menghadirkan pelayanan yang prima serta kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat, ya Allah, sesuai dengan tugas kami. Jadikanlah apapun jabatan yang ada pada kami sebagai amanah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa dan para pemimpin bangsa kami, ya Allah. Dosa kami semua, ya Allah. Kabulkanlah pinta dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Fadli dan Pak Tombok MH atas doa yang dibawakan. Semoga acara kita pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya, mari kita simak bersama profil Prodi D3 Keperawatan LUB yang akan dibawakan oleh Ibu Direktur Akademi Keperawatan LUB. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami pada kesempatan ini melaporkan hal-hal yang telah kami lakukan selaku Direktur Akademi Keperawatan LUB. Bisa ditampilkan deh, Bu Nun. Isi laporan yang akan kami sampaikan yaitu apa yang kami laksanakan selama menjabat sebagai Direktur Akademi Keperawatan LUB dan harapan ke depan berupa peluang dan tantangan pengembangan Prodi D3 Keperawatan LUB. Yang kami laksanakan selama kurang lebih 9 bulan, yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2019 hingga 17 Juli 2020, antara lain, yang pertama, pada tanggal 21 Oktober 2019, kami mendapatkan mandat dari Bupati Banggai sebagai Direktur Akademi Keperawatan LUB di tanggal tersebut. Kemudian tanggal 26 Oktober, kami langsung melaksanakan kegiatan penutupan praktek klinik keperawatan 1, yaitu PKK 1, di Rumah Sakit Umum Daerah LUB. Kemudian di tanggal 6 November, kami bertemu dan melakukan konsultasi dengan Kepala Bagian Hukum Hukormas PPSDM Kemenkes RI untuk membicarakan tentang perkembangan proses pengurusan berita acara serah terima BAST, personil, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen Akademi Keperawatan LUB dari Pemda Kabupaten Banggai kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian di tanggal 8 November tahun 2019, kami juga melakukan percepatan pengurusan berita acara serah terima tersebut yang saat itu masih terombang-ambing antara Sekjen Kemenkes dengan PPSDM. Dan alhamdulillah tanggal 8 November tahun 2009 kami dapat membawa kembali berkas pengalihan BST yang telah resmi ditandatangani oleh Sekjen Kemenkes RI. Kemudian di tanggal 6 November 2019, kami bertemu dan melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI tentang peluang alumni Akper untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga profesional kesehatan, sekaligus mengundang beliau untuk menghadiri dan memberikan sambutan pada wisuda Akper Angkatan ke-17 tahun 2019. Dan di tanggal 6 November itu juga tahun 2019,
kami bertemu dan melakukan konsultasi dengan Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian BPPSDM Kesehatan RI guna melaksanakan pengawalan terhadap ahli kepegawaian 12 PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Banggai ke Kementerian Kesehatan RI. Dan di tanggal 6 November juga tahun 2019, kami bertemu melakukan konsultasi sekaligus merampungkan pelaporan data akademik dan kemahasiswaan pada operator di Pusat Pangkalan Data Perguruan Tinggi Pusdatin di Direktorat Pendidikan Tinggi. Dan di tanggal 8 November 2019, kami melakukan peninjauan untuk rencana pelaksanaan praktek klinik keperawatan 2 di Nursing Building, Rumah Sakit Usira Bandung, dan Rumah Sakit Jiwa Cimahi, Jawa Barat. Di tanggal 15 November tahun 2019, kami melaksanakan wisuda 39 alumni Akademi Keperawatan Luwuk Angkatan 17 yang dihadiri oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI, Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, dan Ketua PPNI Provinsi Sulteng, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, serta undangan lainnya. Dan di tanggal 25 November tahun 2019, kami memperoleh informasi bahwa revisi harus dilakukan pada BAS yang telah kami bawa pulang karena terdapat kesalahan pada nilai nominal yang tertera pada aset bangunan Akper Pemda Luwuk yang diinformasikan langsung dari bagian Hukormat BPPSDM Kemenkes RI. Dan di tanggal 28 November 2019, kami juga melakukan konsultasi sekaligus melaksanakan pengajuan perubahan data mahasiswa di Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Dikti. Di tanggal 7 Desember 2019, kami melaksanakan pelepasan mahasiswa yang akan melaksanakan praktek klinik keperawatan 2 di 2 rumah sakit di Provinsi Jawa Barat. Dan di tanggal 16 Desember 2019, kami melaksanakan pembukaan praktek klinik keperawatan 2 di Rumah Sakit Jiwa Cimahi, Jawa Barat. Dan di tanggal 30 Desember 2019, kami melakukan pembukaan praktek klinik keperawatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Cimahi, Jawa Barat. Di tanggal 18 Desember 2019, kami menyerahkan berkas perubahan data mahasiswa di Dirjen Pembelajaran yang selama 8 bulan lebih tidak terrealisasi. Kemudian di tanggal 19 Desember 2019, inilah yang kami tunggu-tunggu, alhamdulillah terrealisasi, di mana kami berhasil menyerahkan kembali perbaikan BAST ke Humas BPPSDM Kemenkes RI yang harus selesai dilakukan sebelum tanggal 20 Desember 2020, jadi sehari sebelumnya. Kemudian di tanggal 30 Desember 2019, terbit SK Bupati Banggai tentang penghapusan barang milik daerah Pemda Kabupaten Banggai yang telah dihibahkan kepada Kemenkes RI untuk pembentukan Poltekkes Palu. Di tanggal 1 Januari 2020, keluar SK Menkes RI tentang pengalihan SDM atau mutasi dari 12 PNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk ke Poltekkes Kemenkes Palu sebagai dosen dan instruktur. Di tanggal 25 Juni 2020, Akper Luwuk bergabung ke Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu. Dan di bulan Maret 2020, kami melaksanakan ujian akhir semester untuk mahasiswa tingkat akhir. Dan kami juga melakukan pendaftaran mahasiswa baru. Dan di bulan Mei sampai Juni 2020, kami melaksanakan Darbin, ujian praktek dan ujian karya tulis ilmiah mahasiswa Akper Luwuk angkatan 18. Di tanggal 2 Juli 2020, kami melaksanakan yudisium mahasiswa Akper Luwuk angkatan 18 yang dihadiri langsung oleh Bupati, Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai, dan Ketua DPRD Banggai, serta unsur pimpinan daerah, antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. Dan di tanggal 2 Juli 2020, diserahkan sertifikat dan aset Pemda ke Poltekkes Kemenkes Palu oleh Bupati Banggai yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai. Di tanggal, yang tadi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademis dan pendidikan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, pengabdian masyarakat yang kami lakukan, antara lain di tanggal 21 November 2019, kami melaksanakan bakti sosial berupa screening hipertensi dan penyuluhan perawatan luka, bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai. Dan di bulan November 2019, kami melaksanakan bakti sosial penyuluhan kepada wanita prakonsepsi tentang tips kehamilan sehat
serta pencegahan kanker payudara dan serviks dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kemudian penyelesaian batas wilayah antar Akperlu dengan pihak Polres Banggai, yaitu asrama polisi, yang alhamdulillah berhasil kami laksanakan. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya adalah membudayakan program kebersihan yang di daerah kami dikenal dengan program Pinasa atau Piana Sampah Ala, lihat sampah ambil, dengan menghidupkan kembali bank sampah, pembuatan pupuk organik atau kompos, melaksanakan pembersihan lingkungan, serta penataan kampus Akperlu. Dan di tanggal 5 Februari 2020, kami bekerja sama dengan salah satu lembaga bahasa untuk melaksanakan kursus bahasa Jepang bagi para alumni Akper yang ingin bekerja di Jepang. Dan kami bersama, ini gambar kami bersama salah satu alumni Akperlu yang lulus seleksi sebagai tenaga profesional keperawatan di Jepang. Kemudian mahasiswa kami juga berpartisipasi dalam HUT Kabupaten Banggai untuk melaksanakan paduan suara mahasiswa yang diberikan apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Banggai karena salah satu dari staf yang berada di Akperlu berhasil menciptakan lagu Pinasa yang kini menjadi salah satu ikon lagu yang akan diperdengarkan di beberapa hotel, bandara, maupun perbankan di Kabupaten Banggai. Kemudian peluang dan tantangan pengembangan prodi D3 Keperawatan LUU, ini maksudnya kami mengharapkan kepada yang akan menggantikan kami untuk dapat sharing pengalaman, kemudian ikut melaksanakan bersama-sama harapan kita, di mana dengan adanya Alibina yang telah dilakukan ini, insya Allah akan memudahkan masyarakat Kabupaten Banggai dan sekitarnya memperoleh pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan dengan adanya Alibina ini, maka prodi keperawatan LUU menjadi lokomotif untuk dibukanya program studi lainnya seperti gizi, farmasi, kebidanan, kesehatan lingkungan, dan analis laboratorium. Kemudian sangat diharapkan untuk memajukan institusi perlu dilakukan penelitian, di mana saat ini kita memiliki peluang karena pemerintah Kabupaten Banggai dalam hal ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar melakukan studi longitudinal tentang penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai dengan berbagai institusi pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri, menghasilkan beberapa publikasi ilmiah yang saat ini sudah berjumlah hampir 12 publikasi ilmiah. Dan publikasi yang sudah terbit ini adalah hasil kerjasama dengan Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas of Sydney, Australia, John Hopkins University Amerika Serikat, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai. Dan alhamdulillah 12 diantaranya telah terbit dalam jurnal internasional berstandar Scopus. Dan berikut ini kami tampilkan beberapa judul dari jurnal-jurnal tersebut yang dilakukan di Kabupaten Banggai yang sudah dimuat dalam Scopus. Dan ada 2 penelitian yang sedang ongoing, yaitu dilakukan oleh University of Sydney, Australia, dan Universitas Indonesia. Kami mengharapkan Akademi Keperawatan LUU dapat melaksanakan kerjasama atau dalam hal ini prodi keperawatan LUU dapat membina kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banggai, karena siapa lagi yang akan bisa mengembangkan institusi ini kalau bukan dari kita semua, dan kita memanfaatkan momen. Dalam hal ini universitas-universitas besar baik skala nasional maupun internasional mau melakukan penelitian di LUU, bagaimana dengan kita yang jelas-jelas ada di sini. Dan di manakah peran prodi keperawatan? Nah, prodi keperawatan dapat meneliti aspek-aspek yang terkait dengan keperawatan maternitas, yaitu aspek pada ibu hamil, kemudian keperawatan anak, berupa deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak pada anak balita dan anak prasekolah, kemudian stimulasi tumbuh kembang anak balita, serta imunisasi dasar. Kemudian aspek pada ibu hamil dapat dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dengan melakukan perawatan pada ibu hamil KEK, mencegah ibu hamil yang anemia, serta mencegah berat badan lahir rendah.
Kemudian pada keperawatan anak dapat dilakukan pemberian penyuluhan inisiasi menyusu dini, mendorong ibu untuk ASI eksklusif, membantu pemulihan gizi anak balita yang mengalami kurang gizi. Kesemuanya ini adalah untuk membantu program pemerintah, yaitu mengentaskan masalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan hal yang penting berikutnya yang wajib dilakukan oleh Prodi Keperawatan Luwuk ke depannya adalah saat ini Dinas Kesehatan sedang menggalakkan program Indonesia Sehat dengan pendampingan keluarga berupa inovasi satu pembina keluarga, yaitu mengawal atau mengawasi kesehatan dari 100 kakak dan satu kader dasawisma mengawasi 10 kakak, di mana hal ini Prodi Keperawatan bisa berperan dengan menerapkan perawat kesehatan masyarakat. Dan kemudian program Pinasa yang sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh Kabupaten Banggai dan insya Allah akan dipertandingkan juga di New York, Amerika Serikat. Ujungnya adalah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini sangat bagus sekali apabila dari Prodi Keperawatan Luwuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Yang berikut, membangun kerjasama dan saling bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banggai berupa penguatan kembali orientasi tenaga perawat untuk fokus pada asuhan keperawatan masyarakat karena sebagian besar alumni Akper bekerja di puskesmas. Dan program kesehatan kini dititik beratkan pada pencegahan dan promotif dengan kunjungan keluarga sehingga peran perawat